Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bual-Bual Meja Kayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai dengan pantun nih Bu Roza ya. Ini sambal bukan sembarang sambal. Sambal belacan sedap rasanya. Bual bukan sembarang bual, bual meja kayu, isinya daging semua. Mantap. Tetap Bu Roza, kita orang Melayu jadi harus biasa pakai pantun kan. Betul. Ya. Baik, hari ini kita kedatangan tamu spesial di edisi pertama, the first nih, Bu Roza, the first bual-bual meja kayu ya. Kita kedatangan tamu istimewa, Ibu Roza Yulida, SP, MSI, doktor kandidat. Wah, Amin kan kandidatnya sedang S3 beliau ini. Amin kan jadi dulu. Amin. Ya, Bu Roza, nanti kita akan berbincang ini terkait dengan ya perjalanan hidup ibu lah sehingga jadi sampai saat ini ya. Kemudian kita cerita prodi baru kita ya, ada prodi penyuluhan pertanian ya, di Fakultas Pertanian Universitas Riau ya. Kemudian nanti kita ya sedikitlah melihat bagaimana perkembangan dunia pertanian ya, pandangan Bu Roza terhadap terkait dengan yang kekinian ya, perkembangan dunia pertanian kita. Baik Bu Roza, mungkin yang pertama ini saya ingin tahu, sebenarnya sudah tahu sih, mungkin, tapi teman-teman kan pengen tahu juga kan, para audien yang mau tahu juga ini. Bu Roza ini siapa sih Bu Roza ini kan? Yang saya tahu Bu Roza ini orangnya baik ya. Kemudian kalau ngomong tuh banyak Melayunya ya. Ya katanya lahirnya di Bangkinang ya. Tapi besarnya di Selat Panjang. Saya pernah di Sumbar ya, Sumatera Barat. Mungkin kita mau kulik-kulik ini. Ya. Sebenarnya Ibu tahu Bu Roza itu orang mana sih? Iya pula ya. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama kata Pak Arif ya, istimewa pula ya. Alhamdulillah. Saya diundang pada bual-bual meja kayu ini ya. Betul kata Pak Arif tadi, saya lahir di Bangkinang. Bangkinang ya. Lahir di Bangkinang. Tapi bukan orang Bangkinang. Torocu ya. Tapi kalau ditanya bahasa Bangkinang mantap pandai. Mantap pandai itu kalau lebih lancar bahasa Melayu. Saya dari kecil saya tuh umur 3-4 tahun gitulah sempat ke Sumatera Barat, tinggal Sumatera Barat, lalu pindah lagi ke Selat Panjang. Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, Selat Panjang lah mungkin. Saya dari SD, SMP, SMA itu di Selat Panjang. Jadi maka itu mungkin bahasa Melayu yang lebih lancar ya. Lebih kental Melayunya ya. Lebih kental Melayunya. Karena kami adik-beradik bahasa Melayu. Lalu saya lanjut kuliah S1 ke Pekanbaru ke jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Angkatan yang ketiga ya. Angkatan ketiga. Tahun 93. Betul. Di Universitas Riau di sini. Lalu lanjut S2 saya di IPB, program studi penyuluhan pembangunan namanya. Penyuluhan pembangunan di IPB. Tapi tamat saya 97 Juli, Oktober 98 saya kerja di dosen Tanjung Kuning. Tahun 97 ya? 97 Oktober ya? Oke, berarti masih S1 waktu itu ya? Masih S1. Kalau ya? dulu kan belum wajib S2. Oh iya, betul. Masih S1. Itu udah hebat ya, sama-sama S1 bisa jadi dosen. Waktu itu ya? Alhamdulillah. 98 saya pergi sekolah. Oh langsung berangkat sekolah? 98 tapi. Oh beda, setahun jadi dosen yang berangkat dosen, ya? S2. Ambil S2 ke IPB, oke. Pulang, tahun 2000 saya pulang. Kembali kerja di Lancang Kuning, 2005 saya terima Alhamdulillah. Nah 2005 mencoba mendaftar jadi dosen di PNS ya, di UNRI ya. Di UNRI. Ya, di jurusan masih Sosial Ekonomi Pertanian namanya waktu itu ya, belum agribisnis ya namanya ya. Masih Sosial Ekonomi Pertanian. 2007 karena kondisi waktu itu ya, ibu-ibu hamil susah pergi jauh, sehingga saya berhenti di Lancang Kuning. Oh berhenti, jadi masih 2 masih ya di sana. Iya, dosen luar biasa lah di sana ya. Saya masih di Lancang Kuning. Aja. Karena situ kan lumayan lah jauh karena saya tinggal di Padang kan Pak. Jadi lumayan jauh kalau ke Rumbai dan kondisi ibu-ibu hamil berat ya. Suami juga dosen Lancang Kuning sampai sekarang ya? Kuning sampai sekarang. Iya, anak udah kelas
Yang 2 besar SMA kelas 11 kelas ya. kelas 11. 11 yang nomor Yang 2 yang nomor SMP. 2 kelas 9. Kelas 9 ya. SMP. Oh, kelas 3 ya. Kelas Kelas 9, 8, kelas 8 mau kelas 9. 8, kelas 2 juga. Oke. 2 SMP. Kira-kira itulah. Itu ya perjalanan ininya ya. Apa? Perjalanan hingga menjadi Hidup lah dosen ya. ya. Iya. Ya, menarik ya, dari Bangkinang kemudian Penak Sumbar, kemudian ke Selak Panjang, tuh ke Pekanbaru, jadi orang Pekanbaru sekarang kan, dosen di Unri, kemudian Ibu langsung jadi ketua prodi, jadi sekretaris prodi ya? Baru setahun jadi dosen di sini, jadi Baru sekprodi. masuk itu saya ketua labor. Oh, ketua labor. Ketua. Ya. Baru masuk tuh saya tuh. Oh, langsung ditodong jadi ketua labor ya. Labor ini ya sekarang kita duduk nih ya. Betul. Oh, ya luar labor biasa. Karena udah 10 tahun jadi dosen kan di apa di juga lah ya itu pertimbangan konsalan gitu kan. Habis ketua labor, sekretaris prodi ya. Lalu ketua prodi, sempat juga sebentar jadi sekretaris jurusan. Baik Bu Roza, tadi kita bicara tentang siapa Bu Roza. Sekarang kita bicara apa aktivitas Bu Roza di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian. Yang saya tahu Bu Roza baru saja diminta ya, ditunjuk lah sekarang ya, karena memang penunjukan ini ya. Jadi ketua atau koordinator program studi penyuluhan pertanian ya, dan kabarnya baru buka tahun ini ya. Di seleksi penerimaan mahasiswa baru yang tahun ini ya. Dan ya berarti ada kesempatan lagi nih yang mungkin yang belum tahu kan, mungkin ya, audien yang belum kenal prodi penyuluhan, kesempatan juga ini kita mengulik-ngulik ya apa itu prodi penyuluhan, kemudian seperti apa profilnya ya. Profil itu artinya nantinya mau jadi kemana, mau jadi apa gitu ya. Semoga yang masih ragu-ragu memilih jurusan atau program studi bisa dapat pencerahan dari Bu Roza. Sile Bu Roza ini apa nih prodi penyuluhan yang katanya dulu pernah ada tahun 90-an 80-an ya, kemudian D3, kemudian sekarang pernah ditutup, kemudian dibuka lagi nih untuk program S1. Sile kan? Sile Bu Roza. Makasih Pak Arif. Ini kesempatan juga ya kita mau mempromosikan juga ya prodi penyuluhan pertanian. Betul, saya diamanahkan saat ini menjadi ketua program studi, koordinator program studi penyuluhan pertanian di jurusan agribisnis Fakultas Pertanian, yang insya Allah tahun ini kita sudah menerima mahasiswa baru. Kemarin ada melalui jalur SNBP. Berapa total yang akan diterima? Ada 40 total ya, dari semua jalur ya? Iya, betul. SBP, SNBT, Ujian Mandiri, dan PBUD ya? Iya, betul. Mudah-mudahan nanti bisa ini. Jadi memang tahun ini ya, baru kemarin disetujui 2000, keluar sebetulnya akhir 2004 tuh kita udah dapat ini juga. SK-nya tuh keluar di 2025 ini, Januari. 2024 tuh kita udah dapat informasinya dari Dikti gitu. Maret 2000. Dengan segala perjuangannya untuk membuka prodi ini ya. Perjuangan Pak Arif. Perjuangan kita semua lah. Betul. Jadi ini hasil kebersamaan ya. Iya, ketua Buros kita ya. Dr. Romisita. Betul. Jadi pimpinan juga dah mengharapkan ya kita untuk membuka prodi penyuluhan ini. Alhamdulillah hasil kerja bersama-sama ini. Kemarin ketuanya sempat Bu Rosnita, Bu Dr. Rosnita, ketua waktu kita membuka awal kan seperti itu ada pengajuan gitu ya. Jadi beliau ya juga lah ya yang senior kita. Oh iya. Waktu di awal itu Bu Ros ya yang ya. Kemudian betul. Karena ada aturan 60 itu ya harus Bu Ros jadi ketua. Iya makanya ya. Iya berganti jadi dan akhirnya dia manahkan lah jadi koordinator program studi jadinya gitu ya. Iya. Padahal itu lagi menjabat sebagai ketua SPMF Fakultas Pertanian. Sistem penjaminan mutu Fakultas Pertanian ya. Betul. Yang 2 kali mendapat penghargaan ya. Terbaik se-Unri. Wah, luar biasa. Itu juga hasil kerjasama tuh Pak Arif. Iya, kita harus masuk ke prodinya ini. Iya, gimana cerita prodinya? Jadi tahun ini insya Allah kita menerima
mahasiswa baru ya melalui semua jalur yang diperkirakan kita diberi kuota itu 40 mahasiswa, mudah-mudahan nanti bisa terpenuhi. Program studi penyuluhan pertanian itu kalau di Riau ini barangkali kita lah ya, yang ini ya, Oh karena iya. belum ada The program only one studi kayaknya ya betul untuk betul, sejauh ini ya. ya. Dan kita memang, kemarin untuk program studi ini, ada kekhasan kita lah gitu ya, dari program studi ini kemarin kan kalau kita bicara mengenai profil dulu barangkali kami ingin sampaikan juga, apa yang diharapkan lah ya dari lulusan kita nanti gitu ya. Yang jelas, profesional di bidang penyuluhan pertanian ya, itu, profil pertama, lalu juga sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Fasilitator Iya, ya untuk fasilitator masyarakat. pemberdayaan masyarakat, lalu sebagai peneliti, asisten peneliti barangkali kalau untuk S1 ini masih asisten awalnya akan asisten peneliti ya, nanti mungkin dia akan, meningkat lah pekerjaannya jadi peneliti. Di dalam kita merumuskan kemarin ya bersama kawan termasuk Pak Arif juga Jadi kan. profesional itu profesional penyuluh Bu ya? Iya, Seorang profesional penyuluh, pertanian. iya, profesional bidang penyuluh pertanian. Kita memang merancang program studi ini bukan sebagai penyuluh seperti itu saja gitu ya. Oh, iya. Kita juga mengikuti perkembangan Karena ada kebutuhan dari perusahaan program betul, semacam betul. Jadi CSR gitu kita ya. mengikuti juga perkembangan Iya, iya. teknologi, terutama mungkin perkembangan dari kebutuhan dunia kerja kali kan Dunia Pak kerja, ya, ya. gitu ya. Maka kita di situ kan ada profil lain itu kan sebagai, manajer inovasi, Oh, manajer istilah inovasi. Ini manajer menarik inovasi manajer ya, inovasi. eee, lebih ke arah IT ya. Makanya di mata kuliah kita memang kita berupaya untuk nanti akan menampilkan mata kuliah yang memang berkaitan dengan IT nanti gitu. Ada AI-nya Bu ya? Iya, ada kita Artificial AI, intelligence iya ya. betul. Jadi Termasuk ada juga kecerdasan isu-isu buatan. karena terkait dengan the Center of Telemetry itu kan wetland and disaster management itu Betul, menjadi jadi salah satu concern juga ya. iya, makanya di visi misi kita, di prodi penyuluhan ini, visi kita itu kan adalah sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, untuk program sarjana ya, khususnya di bidang penyuluhan pertanian ya, dengan yang unggul kita itu dengan kekhususan kita itu untuk Kekhasannya ya. kekhasan kita itu adalah pada penyuluhan pertanian di lahan basah ya, dengan kondisi Khususnya gambut Bu ya? gambut khususnya Gambut. di gambut gitu. Karena memang, itulah karakteristik Hampir kekhasan 50%, 60% ya lahan di betul, Riau ini iya. gambut gitu ya. Barangkali kalau bahkan untuk Indonesia barangkali yang dengan karakteristik itu mungkin cuman kita lah Oh gitu iya, ya. iya. Jadi harapannya kalau orang ingin bicara penyuluhan pertanian di lahan gambut barangkali bisa kuliah ke Berarti itu kita yang membedakan barangkali dengan gitu ya. prodi penyuluhan pertanian di UNAR, Betul, kemudian di Unila sudah ada juga ya. Kemudian iya, di UGM, IPB itu iya, yang menjadi iya, kekhasan betul, yang membedakan kita dengan iya, yang lain. iya, itu Baik. itulah ya tidak ada di program studi lain gitu ya. Jadi ya kitalah ininya begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti itu bisa kita realisasikan ya apa yang jadi visi misi ya melalui proses pembelajaran ya, penelitian dan kegiatan pengabdian dosen yang memang kita arahkan ke situ gitu ya. Dan yang paling penting juga kan kita berupaya untuk tidak hanya kita yang melakukan, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak lain di luar, stakeholder dan lain sebagainya untuk merealisasikan itu tadi ya, profil visi misi kita tadi begitu. Jadi karena kan kita tidak bisa itu sendiri gitu ya, Oke. perlu Apalagi sebenarnya kan kolaborasi kita dengan yang lain. iya Fakultas Pertanian kita ini sudah cukup lengkap lah ya, disupport dengan berbagai macam laboratorium ya, Betul baik itu di betul. jurusan agroteknologi, kemudian jurusan teknologi pertanian, dan jurusan sosial ekonomi pertanian ini ya. Iya betul Ya, betul. ini di lab kita ini kan menjadi kekinian lah, Iya, kalau nggak ada heeh. podcast tuh kayaknya udah nggak Iya, lengkap lah ini sebuah bisa jadi lembaga. ajang mahasiswa Oh ini juga iya, nanti oke, ya oke, Pak ya? oke. Mungkin ini ya, audiens yang mungkin yang calon-calon mahasiswa baru ini yang masih ragu-ragu memilih jurusan, memilih program studi ini silakan nih memilih program studi penyuluhan pertanian ya, dan betul, peluangnya masih besar ini. Kenapa? Karena betul. masih baru. Masih baru biasanya Kita peluang untuk sudah diterima. terakreditasi ya Pak Arif ya, Ya kita sudah terakreditasi ya. terakreditasi ya. Statusnya Jadi terakreditasi ya. Segera iya, langsung diakreditasi ketika mmm, SK keluar ya, betul izinnya keluar. betul Luar betul, biasa. artinya Jadi legalitas kita sudah jelas kan. mungkin ada harapan nih kepada
calon mahasiswa barunya seperti apa nih? Mungkin sekalian kita ke layar ini, ke Iya apa, iya ke iya, kamera ini. betul. Harapannya gimana ini supaya mereka lebih tertarik? Iya. Oh ya, yang sini. Silakan. Ya jelas pasti kita berharap ya, banyak anak muda di Riau, barangkali mungkin di luar Riau juga gitu Oh ya, iya, karena yang seleksinya tertarik nasional ya? iya Iya iya, betul, betul betul betul. untuk yang berminat nanti bisa masuk di program studi penyuluhan, kita sudah persiapkan ya, mudah-mudahan mereka bersemangat ya untuk bekerja bersama-sama kita mewujudkan ya apa yang jadi cita-cita dari program studi ini. Yang jelas kita berharap nanti memang kita bisa menghasilkan, alumni-alumni yang memang bisa berkiprah ya di dunia kerja, bisa, mampu ya mereka untuk meraih peluang-peluang begitu. Nah, itulah yang kita upayakan gitu ya, menghasilkan alumni yang memang, eee, dalam proses pembelajaran kita itu kita berupaya untuk menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan dunia Iya, kalau kerja alumni begitu. nih saya kebetulan kan Iya. memang apa, Guru Pusat Oh Tracer ya. iya Ya iya jadi betul Tracer nih. ini sebagai sponsor ya. Iya, Jadi 3 tadi Bu ya, dan itu betul dipenuhi semua ya. Dia betul. dapat bekerja sebagai penyuluh atau Mmm, menjadi seorang manajer inovasi atau juga betul. entrepreneur ya, bisa Milik dia entrepreneur yang betul paham bisa. tentang, Iya inovasi-inovasi dalam, iya dunia pertanian atau juga bisa melanjutkan studi. Itu 3 itu, yang betul studi seorang peneliti ya, betul. sebagai Mhm, seorang konsultan iya. ya di bidang, inovasi Iya, pertanian, apalagi seperti itu sekarang ya. kan memang concern pemerintah juga di bidang di sektor pertanian itu kan cukup besar sekarang, Cukup Pak, besar ya. ya Oke, kita kan? bicara itu Dengan sekarang, Bu, ya. Ini menarik ini, saya melihat pandangan Bu Roja terkait dengan, mungkin kita bicara Riau juga ya. iya iya, Riau ini kan memang terkenal dengan, eee, perkebunan kelapa sawit terbesar tuh di Riau. Perkebunan kelapa, kelapa dalam lah ya, itu ya di Riau. mhm, Sagunya, sagu kampungnya Ibu dulu juga di Riau kan. Nah, betul. apa nih, apa namanya, pandangan Ibu atau mungkin terkait dengan potensi ya, peluang dan juga mungkin tantangannya apa itu kalau terkait dunia pertanian di Riau mungkin. Ini menarik kan Iya kita iya bicarakan iya, juga, silakan Bro. yang jelas kita punya potensi berarti ya, tidak hanya di perkebunan ya, kalau perkebunan jelas ya, sawit ini andalan ya, kalau tidak hanya untuk Riau kan, Pak, di Indonesia bahkan Sawit barangkali gitu yang ya, berkelanjutan ya, karena lagi betul. isu Iya itu juga ya, ISPO, RSPO ya. iya betul, Iya ya. dan itu kan sedang diupayakan lah gitu ya. Kalau dari hasil-hasil kajian kita juga kan, sekarang ada replanting yang Setahu saya riset-riset jauh Ibu tuh mengarah ke sana semua ya, bagaimana iya mendukung iya, percepatan ISPO, percepatan, RSPO apa, peremajaan dan peremajaan, planting ya. betul betul, Iya iya iya. itu juga jadi ini kita gitu kan ya, yang bisa kita berikan ke mahasiswa nanti juga. Yang jelas memang pasti kelapa itu jelas ada potensi, apalagi sagu ya, kita itu termasuk yang, kualitas sagu yang bagus katanya kan seperti itu gitu ya. Tapi Premium lah ya. iya yang Sagu premium premium itu ada di premium Riau ya, iya betul di Kepulauan tepatnya di Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti. Iya, Nah, di Meranti itu salah satu yang ini gitu, yang jelas itu ada potensi, cuman memang, eee, cuma satu lagi mungkin yang perlu di ini kan Pak, dengan program pemerintah sekarang padi sawah ya, nah oh padi sawah juga ya. kita pun Berarti termasuk Ibu ini pendukung provinsi yang Asta Cita memang, ya? Asta Citanya Pak Prabowo ini. ya kita bicara mengenai yang memang sekarang sedang realisasikan kan Iya gitu iya, ya, kan sedang itu yang digalakkan ya, iya betul, yang sedang apa ya, diprogramkan dilaksanakan oleh ya. pemerintah gitu, yang kita perlu dukung juga kan gitu ya. Jadi saya itu juga nanti jadi peluang-peluang juga untuk alumni kita gitu kan, karena Jadi memang ada rencana membutuhkan. Ibu ini artinya kan, perkuliahan itu harus match ya, link and Harus match harus, dengan betul Pak, dunia heeh, industri ya, iya, industri dengan perusahaan, dengan masyarakat, mhm, dengan pemerintah ya. harus Pak, Iya menurut ya, saya itu iya harus harus gitu. ya. Keharusan menurut saya Kira-kira kalau apa nih strategi supaya dia match dengan dunia industri tadi? iya, kalau yang saya bayangkan bukan saya bayangkan ya, mudah-mudahan nanti bisa kita realisasikan Iya iya gitu iya. Pak ya. Pertama harus dibayangkan Memang dulu Bu, baru iya, diwujudkan. ya, yang saya bayangkan dan mudah-mudahan nanti Iya bisa iya. kita realisasikan, bahwa memang mahasiswa itu harus terjun ya, artinya kita Oke, berupayalah untuk baik baik. bagaimana kurikulum kita itu betul-betul mahasiswa itu bisa Iya. melaksanakannya di lapangan. Berarti porsi untuk, Heeh. kunjungan lapangan, melihat realitas di masyarakat Iya, tuh menurut agak saya diperbesar gitu ya? betul, Iya menurut iya, oke saya oke. mungkin poinnya di situ ya, supaya memang nanti ya mungkin belum 100% tapi paling tidak agak siap lah kalau di lapangan kan Oke. gitu ya. Di Jadi memang praktikum ada mungkin iya, kita ada magang juga magang juga gitu ya? ya, heeh, Iya iya jadi iya. kita upayakanlah, materi-materi kita Ini kampus ini Merdeka tuh tidak kampus berdampak nih. berdampak ya, Kampus berdampak sekarang ya, sekarang berdampak kampus kan Pak ya, berdampak ya? sekarang kan berdampak gitu Pak ya. Selain Iya. kita mempersiapkan juga ya,
fasilitas labor, karena kan kita juga arahkan ke IT ya, karena alumni kita berharap kita tidak hanya sebagai penyuluh kan gitu ya, mereka bisa sebagai banyak ya sekarang bidang-bidang IT yang kita kan ada desain grafis mata kuliahnya Iya gitu iya, ya, betul betul betul. ada macam-macam ya, kita Iya ada, iya. AI ya juga ya, kecerdasan buatan gitu ya, kita juga ada Dan juga memperhatikan persoalan iya, ekologi ya, GIS, ada karena mata kuliah problem GIS ya, GIS ya, ekologi kan, iya, kalau bencana betul juga ya. betul. Iya Jadi, iya. menurut saya itu yang penting itu adalah memang mahasiswa itu ada merasakan ya bagaimana dunia kerja itu kan seperti itu. Mudah-mudahan itu yang bisa kita Ini menarik ini, inikan gitu mahasiswa ya. merasakan bagaimana dunia kerja supaya Heeh, siap dia betul. terjun sebagai Iya apa, sebagai pekerja, iya, sebagai pelaku ya. mhm Kalau kita mhm. kan dalam penjualan ada pelaku utama Iya sebagai pelaku usaha, iya bisa kedua-duanya ya. iya. Menurut saya paling penting itu kan itu, mengurangi gap antara teori hanya di kampus dengan mereka di Oke, lapangan berarti gitu kan. semakin Mudah-mudahan itu sering bisa. dihubungkan ya. Iya, Jadi mudah-mudahan harus nanti itu bisa. aktif juga kerjasama Bu ya dengan apa, dengan Mudah-mudahan ya ini pemerintahan, dengan dunia bantuan swasta. semua nanti Iya gitu iya. ya. Tapi saya yakin kalau Dari Bu Roza ini, kalau pertama sudah membayangkan, pasti langsung dieksekusi kemudian kan, saya yakin. Dan mudah-mudahan bisa siap kita membantu Bu realisasikan Roza saya. dan mudah-mudahan di-support ya, Oke oke, insyaallah ya baik. saya pikir pasti kawan-kawan support semualah, di lembaga juga gitu ya. Jadi itu menurut saya poinnya penting ya, eee, karena saya juga selama mahasiswa kan merasakannya itu gitu ya. Kalau kan pengalaman lapangan tuh yang kita Betul paling ini betul. ingat, yang paling Iya ingat kita iya selama iya. kita kuliah kan begitu. Itu yang Mungkin paling berkesan ya. iya, jadi Iya menurut iya. saya mungkin itu cukup poin penting lah menurut saya yang bisa nanti mudah-mudahan bisa diterapkan, Oke. ke mahasiswa. Mudah-mudahan mahasiswanya semangat nih nanti gitu ya untuk sama-sama Semangat kita ya calon mahasiswa baru ya. iya, mahasiswanya harus semangat sama-sama kita merealisasikan apa jadi cita-cita bersama gitu. Baik, yang terakhir ini, eee, closing statement dari Bu Roza ya terkait dengan saya cenderungnya ke prodi penyuluhan ini ya, kira-kira apa ini, kata-kata mutiaranya untuk Apa ya? apa, meyakinkan bahwa keren loh ini prodi penyuluhan pertanian, nah silakan. Mungkin kalau bicara keren mudah-mudahan nanti yang bicara keren itu adalah mahasiswanya nanti gitu ya. Oke, iya Harusnya iya. mudah-mudahan mereka itu yang keluar dari mereka nanti gitu. Iya Yang iya. jelas kita berupaya, ya kita berupaya sebaik semampu kita, sebaik mungkin untuk bisa merealisasikan apa yang jadi cita-cita kita. Semoga mahasiswa yang masuk nanti itu adalah memang mahasiswa yang punya motivasi, bisa berkiprah, kita bisa berdampak terhadap, eee, paling tidak di sekitar kita, di masyarakat Oke, ya. kita bisa berdampak Iya bagi, orang di sekitar kita, iya, bagi masyarakat. bagi masyarakat, Iya, iya. saya pernah dengar memang, jadi ukuran hebatnya sebuah kampus itu bukan dari dosennya, bukan dari pembelajaran, tapi dari mahasiswanya dan Iya, alumninya. Ya, betul artinya betul. memang bagaimana proses itu terjadi dan bagaimana outcome-nya, kiprahnya nanti di masyarakat. Iya. Saya yakin kalau Bu Roza sudah dari awal merancang ini ya, mau prodi itu ya, insyaallah berkembang prodi ini dan tentunya nanti, menghasilkan alumni-alumni yang siap kerja nanti ya Mudah-mudahan ya, eee, Pak, ya, di mudah-mudahan dunia nyata ya, iya, industri mudah-mudahan di bisa kita masyarakat inikan seperti itu. itu, Oke, ya. insyaallah saya Itu yakin istilahnya itu. kan seperti itu ya, itulah coba paling tidak kita dah mencoba untuk membayangkan dulu dan Iya kita iya. coba untuk, merealisasikannya lah, begitu ya, apa yang Baik terbaik baik bisa kita baik lakukan, baik. gitu. Baik, makasih Bu Roza. Demikian ini, kita akhiri ya, bual-bual meja kayu, ya. Sampai ketemu di nanti tentunya kita akan mengundang narasumber yang tentunya selalu luar biasa ya. Kita akan kabari nanti siapa yang akan diundang kemudian, nantikan nanti. Demikian